Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom saudara sekalian, salam sejahtera. Kita mengikuti wanita surgawi pada kesempatan ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, baiklah kita berdoa. Bapa di dalam surga, mohon anugerah Bapa agar kami mendapat pesan atau nasihat dari Bapa. Ampunilah segala dosa kesalahan kami, khususnya anak-Mu, hamba Tuhan Yesus Kristus yang menyampaikan firman ini. Layakkan dia menjadi juru bicara-Mu. Beri pengurapan Roh Kudus Bapa, agar kami sungguh-sungguh hanya mendengar suara-Mu. Berbicaralah, berkata-katalah Bapa, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Salam saudaraku sekalian. Pada kesempatan ini, kita akan mendengar pemberitaan firman Tuhan mengenai kehidupan seorang musafir. Saya kembali mengingatkan kepada semua saudara-saudara bahwa kita ini musafir. Musafir adalah orang yang melakukan perjalanan menuju satu tempat. Jadi seorang musafir, seorang yang tidak akan menetap di satu tempat dalam waktu lama. Dia akan terus berjalan sampai ke tempat tujuan. Kita adalah musafir. Kita adalah perantau. Atau yang dikatakan di dalam firman Tuhan, kita adalah pendatang. Atau bisa dikatakan, kita adalah orang-orang yang menumpang di bumi. Ya, menumpang dalam teks aslinya digunakan kata parokias. Kalau saudara mendengar kata paroki, ya itu sebenarnya diambil dari apa yang ditulis di dalam Alkitab, ya. Di dalam Alkitab 1 Petrus pasal 1, ya. 1 Petrus pasal 1, bahwa kita adalah orang yang menumpang di bumi. Parokias, tes parokias humon. Kita adalah orang yang menumpang di bumi, ya. Kita adalah orang yang menumpang. Saya kira banyak orang Kristen lupa bahwa dia adalah orang yang menumpang di bumi. Sehingga tidak melakukan perjalanan secara benar. Artinya, dia sering berparkir. Bisa-bisa dia akan menetap di sebuah tempat, berarti gagal mencapai tujuan. Saudara dan saya adalah musafir. Atau di 1 Petrus pasal 1 ayat 17, kita orang yang menumpang sementara, parokias. Orang yang menumpang sementara. Bumi ini tempat kita menumpang sementara. Ini prinsip yang sangat dasariah atau fundamental. Kalau kita tidak mengerti hal ini,
tidak merenungkan dengan benar, tidak menghayatinya dengan benar, tidak mungkin kita menjadi orang Kristen yang benar. Tidak mungkin. Dengan menyadari, menghayati bahwa kita adalah orang yang menumpang di bumi, kita adalah musafir, perantau, sedang mengadakan perjalanan menuju satu tujuan. Maka kita tidak akan membiarkan diri kita terikat oleh sesuatu. Sesuatu itu bisa berupa kesenangan-kesenangan hidup. Sesuatu itu bisa berupa ikatan-ikatan dosa atau nafsu. Sesuatu itu juga bisa berupa masalah-masalah yang mencuri perhatian dan fokus kita, sehingga tenggelam di dalam masalah-masalah tersebut, dan kita lupa bahwa kita sedang mengadakan perjalanan. Orang Kristen, orang percaya itu seperti bangsa Israel, ya, yang ada di Mesir, yang hidup dalam perbudakan bangsa Mesir. Lalu Tuhan menyuruh Musa untuk membebaskan umatnya dari perbudakan bangsa Mesir. Tuhan Yesus datang ke dunia memikul dosa-dosa kita, menanggung dosa-dosa kita. Tuhan Yesus mengajak kita untuk diungsikan, untuk keluar dari dunia ini. Ya, dunia ini seperti Mesir, dan Tuhan mengendaki kita menuju Kanaan surgawi. Kalau bangsa Israel dari Mesir ke Kanaan menempuh jarak atau distance. Tapi kita orang percaya sedang menjalani hidup menuju langit baru, bumi baru. Kita harus menempuh perubahan hidup. Kalau orang tidak menyadari, tidak menghayati dirinya adalah musafir. Ia tidak peduli dengan perubahan hidup, apakah tambah baik atau tidak. Sebab fokusnya hanya kesenangan-kesenangan yang dapat diteguk dari dunia ini, atau kenikmatan-kenikmatan dosa dalam daging dan jiwanya, atau tenggelam dengan masalah-masalah yang digumulinya. Dan setan berusaha orang-orang Kristen gagal fokus. Hati-hati, saudara. Setan bisa memberi banyak kesenangan-kesenangan, kegirangan-kegirangan, yang itu tidak kita nikmati bersama Tuhan. Dan setan menggiring ke dalam kegelapan abadi. Setan menawarkan kesempatan-kesempatan berbuat dosa dan menikmatinya sampai terikat dengan dosa-dosa itu, dan akhirnya tidak pernah kita bertumbuh. Bahaya, saudaraku. Ya, saudara-saudara, khususnya ibu-ibu, jangan sampai tertipu oleh kuasa kegelapan. Tidak bertumbuh dalam iman sehingga menjadi wanita yang materialistis, yang dipikirkan tuh harta, barang branded, wisata, tidak berpikir bagaimana mengalami perubahan untuk semakin berkenan kepada Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Ya, banyak ibu-ibu atau kaum wanita yang hidupnya dibelenggu oleh satu keinginan ke keinginan yang lain, satu barang ke barang yang lain. Ya, kasihan. Yang akhirnya semua yang dimiliki itu pun akan lenyap, sementara manusia batiniahnya tidak terbentuk. Ini orang-orang yang sebenarnya menyembah iblis, sebab ketika mengingini dunia itu berarti menyembah iblis. Atau ibu-ibu yang didera banyak masalah, didera banyak problem, fokusnya hanya masalah itu saja, bagaimana bisa keluar dari masalah tersebut. Saya tahu kita semua punya masalah, saudaraku. Tapi jangan sampai masalah itu menenggelamkan kita. Kita harus menangkap, kita harus tahu
bagian mana dalam hidup kita yang Tuhan mau ubah melalui masalah tersebut. Jadi yang kita cari bukan hanya penyelesaian masalah itu sendiri, tapi yang kita cari adalah penyelesaian karakter kita yang masih buruk. Karakter kita yang tidak senonoh, karakter kita yang tidak kudus. Dan Tuhan bersihkan karakter-karakter buruk kita dengan masalah-masalah yang ada. Dan kalau kita sadar kita ini musafir, sedang menuju langit baru, bumi baru, kita tidak akan bersungut-sungut menghadapi keadaan apapun. Karena di dalam dan melalui keadaan itu, Tuhan mempersiapkan kita untuk mewarisi kerajaan surga bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Jadi saudara-saudaraku sekalian, Tuhan menggarap kita lewat masalah-masalah guna menyiapkan kita layak menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Sebesar apapun masalah yang saudara hadapi, ibu-ibu, sebesar apapun masalah yang saudara hadapi, lihatlah berkat kekal di balik masalah tersebut. Lihatlah pembentukan Tuhan melalui masalah tersebut. Ini berkat abadi atau semacam nutrisi untuk jiwa kita. Atau kosmetik untuk batin kita. Bukan kosmetik keluar saja, tapi batin diolah agar kita memiliki batin yang sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Kalau kita menyadari kita musafir, kita sedang melakukan perjalanan menuju kerajaan surga, kita bersedia, saudara, kehilangan apapun dan siapapun. Kita rela kehilangan apapun dan siapapun. Ini bukan berarti lalu kita mau memisahkan diri dengan orang-orang yang kita kasihi. Tetapi maksud saya adalah kita tidak terikat oleh manusia dan harta. Nah, kalau kita menyadari kita musafir, kita mau hidup sebersih-bersihnya. Sebab ujung jalan hidup kita tidak tahu. Nah, saudara pecinta suara kebenaran yang selalu mengikuti Truth ID, pilar gereja suara kebenaran Injil itu kesucian, langit baru, bumi baru, dan hidup bertanggung jawab. Kesucian yang pertama, yang kedua langit baru, bumi baru. Nah, inilah yang terkait dengan khotbah hari ini, saudara. Terkait dengan khotbah yang sekarang sedang saya sampaikan. Kita ini musafir. Kita sedang menuju langit baru, bumi baru. Itulah tempat perhentian kita satu-satunya. Tidak ada tempat perhentian lain, saudaraku, kecuali ini. Langit baru dan bumi yang baru. Sebelum saya teruskan, saya nyanyikan satu lagu yang saya karang sudah lama sekali ini. Sejak muda, Tuhan sudah memberikan inspirasi tentang kehidupan seorang musafir. Tapi waktu itu saya belum seserius hari ini. Adalah kisah sebuah perjalanan ke negeri yang indah yang dijanjikan, lewati lembah gersangnya padang, oh berat dan sukar lorong-lorongnya. Seorang musafir di tengah perjalanan, tertatih langkahnya bersimbah peluh. Masihkah jauh, lirih
bisiknya, hati semakin rindu sampai ke sana. Musafir itu kau dan aku, terpanggil dalam kemuliaannya. Janji Tuhanku bawaku ke sana, di belakang langit biru. Musafir itu kau dan aku, terpanggil dalam kemuliaannya. Janji Tuhanku bawaku ke sana, di belakang langit biru. Kalau kita menyadari, menghayati kita musafir, saudara, ya, kita mau melepaskan diri dari kesenangan-kesenangan dunia dan hobi-hobi yang tidak memuliakan Tuhan. Kita rela melepaskan semua kesenangan-kesenangan kita. Kita juga rela untuk mematikan semua hawa nafsu guna hidup suci, saudaraku. Dan tahukah saudara, ketika saudara menghayati bahwa kita ini musafir-musafir di dunia, persoalan-persoalan berat akan terasa ringan. Itu luar biasa. Sungguh. Terasa ringan. Karena semua ini akan berakhir. Ingat. Semua ini akan berakhir. Jadi saudara-saudara, ketika saudara sedang senang-senang suasana, nyaman, ingat semua akan berakhir. Ada ujungnya. Satu kenangan yang tidak pernah saya lupa. Ketika saya melakukan pemberkatan untuk anak saya, Stephen Erastus. Tema khotbah yang saya sampaikan di pemberkatan nikah itu adalah semua pesta akan berakhir. Jadi kita tidak hanyut dengan kesenangan-kesenangan yang ada. Sebaliknya kalau kita sekarang didera oleh masalah, oleh problem, oleh tekanan-tekanan, kita juga terhibur oleh kalimat ini, semua akan berakhir. Tidak ada yang boleh kita harapkan di bumi ini. Kalau kita mau menjadi Kristen yang militan, seperti yang Truth ID terus ajarkan, jangan harap kebahagiaan dari dunia ini. Sebab ketika kita mengharapkan kebahagiaan dari dunia ini, kita pasti bersikap atau berlaku tidak setia kepada Tuhan. Tidak ada yang kita harapkan dari dunia ini. Seandainya kita sukses dalam studi, karir, bisnis, banyak uang, jangan berharap semua itu membahagiakan. Sebaliknya, kalau kita sedang menghadapi masalah berat, pengkhianatan, kekecewaan, jangan saudara berpikir bahwa saudara tidak akan menikmati kebahagiaan karena situasi hidup. Tuhan masih bisa memberikan kita kebahagiaan dan sukacita. Dan semua akan berakhir. Ingat kalimat ini, semua akan berakhir. Hidup ini tragis, saudaraku. Tapi kalau kita ingat semua akan berakhir, tragisnya hidup ini
tidak akan terasa tragis karena kita memiliki pengharapan langit baru, bumi baru. Inilah yang menjadi kesukaan kita. Ya saudara, satu hal yang mestinya kita miliki, saudaraku, kebahagiaan kita dijemput oleh Tuhan. Kebahagiaan kita itu, seorang musafir pasti merindukan sampai tujuan. Tidak ada tempat yang ia merasa betah, karena yang dituju atau tempat tujuan itu, saudaraku, tempat tujuan itu Tuhan, maksudnya kerajaan Tuhan Yesus, itu indah. Lebih indah dari segala sesuatu, saudara. Jadi kita tidak akan terikat dengan kesenangan dunia dan berparkir di dunia ini. Kita rindu dijemput oleh Tuhan dan kita dibawa ke dalam kerajaan surga. Saya sering merenung, saudara, kalau saya sudah tidak rindu dijemput Tuhan Yesus, tidak ingin dijemput, saya pasti ada kesalahan. Artinya ada sesuatu yang salah dalam hidup saya. Kristen yang normal, Kristen yang merindukan dijemput oleh Tuhan. Maka jangan berharap dunia ini membahagiakan. Kalau saudara sekarang dalam kondisi hidup yang berat, sangat berat, jangan kehilangan kebahagiaan dan sukacita. Karena kebahagiaan kita di dalam Tuhan yang sedang menuntun kita ke negeri di mana tidak ada penderitaan, tidak ada kematian. Itu yang kita rindukan, kita nantikan. Sebaliknya kalau saudara sekarang hidup dalam keadaan kelimpahan, kesenangan tanpa masalah, jangan berpikir saudara akan bahagia dengan keadaan ini. Semua akan berakhir, saudaraku. Semua akan berakhir. Ya, kita tidak mengharap ada bencana di depan. Tapi bencana bisa datang setiap saat, baik bencana atas seluruh komunitas masyarakat atau kehidupan pribadi atau individu. Bisa terjadi. Tetapi kalau kita percaya bahwa hidup ini memang sementara, tragis, kita menantikan langit baru, bumi baru, hati kita menjadi kuat, saudara. Hati kita menjadi kuat karena kita menyongsong kedatangan Tuhan Yesus. Ya. Saya ingatkan bahwa ujung perjalanan hidup kita itu bisa kita jumpai kapan saja. Bisa hari ini, besok, bisa lusa. Karenanya jangan berhenti dalam perjalanan. Artinya teruslah bertumbuh. Lepas dari segala ikatan kesenangan dunia, makin hidup kudus dan mengambil bagian dalam pelayanan. Buat sesuatu yang berguna untuk pekerjaan Tuhan. Supaya kita tidak hanya menghabiskan waktu kita untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita sendiri, untuk orang-orang yang kita kasihi sendiri. Ada banyak orang-orang yang perlu perhatian kita, yang perlu kita kasihi, saudara. Kalau kita mengerti, kita menghayati bahwa hari kematian kita bisa terjadi setiap saat. Dalam perjalanan sebagai musafir ini, kita akan setiap saat bersedia. Bukan hanya saudara, saya pun kadang-kadang juga bisa lupa karena satu dan lain hal. Bisa karena masalah, bisa karena yang lain. Tapi kalau pemberitaan firman ini saya sampaikan atas nama Tuhan atau dalam nama Tuhan, firman ini juga untuk saya pribadi, bukan hanya untuk saudara. Saya merasa, saya menyadari, saya harus juga terus berubah. Kalau bangsa Israel dari Mesir ke Kanaan menempuh jarak, kita ke langit baru, berbumi baru, menempuh perubahan. Apakah kita telah mengalami perubahan yang signifikan? Perubahan yang membuat kita benar-benar semakin berkenan di hadapan Tuhan atau tidak?
Satu lagu lama yang saya tulis, lagu-lagu lama yang saya nyanyikan ini. Satu hal yang aku harus pahami, hari kematianku yang sudah pasti. Tak tahu kapan itu akan terjadi di perjalanan singkat hidup ini. Aku harus mempersiapkan diri saat yang indah hari kematianku. Di pembaringan terakhirku nanti, sahabat sejati pasti menjemputku. Roh Kudus tolong aku hidup tidak bercela sampai waktu menutup mata. Ku rindu seperti Yesus, kesukaanmu Bapa. Hidup ini jadi berharga. Roh Kudus tolong aku hidup tidak bercela sampai waktu menutup mata. Ku rindu seperti Yesus, kesukaanmu Bapa. Hidup ini jadi berharga. Hidup ini menjadi berharga kalau kita sungguh-sungguh hidup sebagai musafir yang tidak terikat kesenangan dunia. Makin hari hidup kita makin kudus. Makin hari hidup kita makin berkenan di hadapan Tuhan. Inilah orang-orang yang menjadi kekasih Tuhan ketika memindahkan hatinya ke dalam kerajaan surga. Saudara, di dalam firman Tuhan, saudara, ada satu pernyataan yang indah, ya saudara, terkait dengan apa yang sekarang sedang saya sampaikan ini, saudara, ya. Di dalam Mazmur pasal 84, di dalam ayat yang ke-5 dan 6, berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, di rumah Tuhan, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah, yang kekuatannya di dalam Tuhan. Ini sama juga yang sukacitanya di dalam Tuhan, dan berhasrat atau berniat menuju langit baru, bumi baru. Saya sering membaca masalah-masalah yang dihadapi ibu-ibu di Anda bertanya Alkitab menjawab atau abam. Sering miris hati saya, juga sedih, juga kadang-kadang marah ya. Melihat perlakuan tidak adil orang terhadap ibu-ibu yang lemah, yang tidak berdaya. Tapi terus terang ya saudara, saya juga sering kehabisan kata. Mau ngomong apa, nasihat apa yang saya bisa berikan. Kasus-kasus berat yang rumit, yang kompleks, yang ruwet banget. Tetapi saya hanya bisa memberikan nasihat. Hidup suci. Ayo kita berdoa. Terus dengarkan Truth ID. Supaya kita bisa membangun cara berpikir sebagai anak Allah. Dan benar-benar hidup berkenan di hadapan Tuhan. Hanya itu yang saya sampaikan. Tetapi di balik itu saya tahu, saya mengalami orang yang intim atau dekat dengan Tuhan itu terlindungi, saudara, terjagai. Orang yang intim dengan Tuhan tidak bisa tidak, dia pasti mengadakan perjalanan menuju rumah Bapa, pasti mengadakan perjalanan ke Yerusalem baru. Pasti pikirannya terbawa. Jadi tidak ada orang yang intim dengan Tuhan
tidak ingin kembali ke surga, tidak ingin dijemput oleh Bapa. Tidak ada, saudara. Pasti dia rindu, ya. Pasti dia rindu untuk pulang ke rumah Bapa. Ketika kita bergaul dengan Tuhan, maka mulai ada kerinduan akan kerajaan surga. Seiring dengan kerinduan kita memandang wajah Tuhan Yesus. Aduh, kalau sampai kita tidak punya kerinduan bertemu dengan Yesus, kita sedang selingkuh, sedang mencintai dunia. Ada the other thing, ada sesuatu yang lain yang memikat hati kita. Dan itu bahaya sekali, saudara. Bahaya. Jadi masalah pun jadi berhala. Jangan. Lewati saja, hadapi bersama dengan Tuhan. Jangan memberhalakan sesuatu. Apakah itu masalah, apakah itu suami, apakah itu anak, apapun. Harta, apapun. Tuhan yang harus menjadi kerinduan kita. Kita musafir, saudaraku. Sering lagu ini dinyanyikan atau saya nyanyikan di akhir kebaktiannya. Sampai menutup mata, sampai nanti di surga, ku tetap tinggal di hadirat-Mu. Engkau perhentianku, indah pelabuhanku, selamanya ku hidup di hadirat-Mu. Sampai menutup mata, sampai nanti di surga, ku tetap tinggal di hadirat-Mu. Engkau perhentianku, indah pelabuhanku, selamanya ku hidup di hadirat-Mu. Saudara, saya berharap, saya berdoa agar semua kita pecinta suara kebenaran yang setia ikut wanita surgawi benar-benar bisa menghayati hidup sebagai musafir. Mari kita berdoa. Bapa, tolonglah kami untuk bisa hidup sebagai musafir. Jangan sampai kami berkhianat kepadamu, Bapa. Jangan sampai kami berkhianat kepada Tuhan Yesus. Tolonglah kami, Bapa. Terima kasih. Dalam nama Yesus Kristus, Bapa, kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Saudara, sampai bertemu di program Wanita Surgawi di waktu mendatang. Tuhan memberkati.